Bapak, pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya mari kita sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita di pagi hari ini dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, apa sih yang lebih indah dan lebih manis dari coklat? Yang lebih indah dan lebih manis itu kasih Yesus. Mari kita angkat lagu pujian yang kedua, kasih Yesus, manis dan indah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Halo, selamat pagi adik-adik semua.
Nah, apa kabarnya hari ini? Nah, Lause berharap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Lause juga doakan adik-adik juga dalam keadaan sehat. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa yang baik, kita duduk, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang Engkau berikan untuk kami semua. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan memberkati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk membaca ayat Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, ayat Alkitab kita pada pagi hari ini adalah Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku, Tuhan yang melidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, kita baca satu kali lagi ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku, Tuhan yang melidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah jika dia, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Nah, Lause punya sebuah cerita. Nah, suatu hari ada seorang pengemis yang sudah beberapa hari ini tidak makan. Nah, pengemis ini sangat kelaparan sekali. Dia berjalan ke arah pasar. Nah, kemudian dia melihat ada sebuah warung nasi. Nah, pengemis ini mendekati warung nasi tersebut. Dia meminta kepada pemilik warung nasi tersebut. Nah, dia bilang sama pemilik warung nasi tersebut, "Pak, saya sudah tidak makan selama beberapa hari ini. Bolehkah saya meminta 1 bungkus nasi saja untuk aku makan hari ini?" Nah, karena pemilik warung nasi tersebut melihat pengemis ini sangat kasihan sekali, akhirnya pemilik warung nasi tersebut membungkus 1 bungkus nasi untuk pengemis itu. Nah, pengemis ini sangat gembira sekali. Akhirnya hari ini dia dapat makan. Pengemis ini akhirnya pergi dari warung nasi tersebut. Dia happy, dia sambil jalan dia sambil senyum. Dia membawa 1 bungkus nasi itu. Nah, tiba-tiba di jalan dia bertemu dengan seorang pemuda pengemis yang sangat kurus sekali. Nah, pengemis ini melihat, wah, di dalam hatinya dia berkata, pasti anak muda ini ingin meminta nasiku. Lebih baik aku menyembunyikan saja di dalam bajuku, supaya dia tidak tahu kalau aku sudah punya 1 bungkus nasi. Nah, pemuda ini menghampiri pengemis ini. "Pak pengemis, apakah Bapak pengemis sudah makan?" Apa yang terjadi adik-adik? Bapak pengemis ini bilang tidak. Nah, karena memang bapak pengemis ini belum makan nasi yang diberikan oleh warung nasi tersebut. Nah, kemudian pemuda ini bertanya lagi, "Pak, apa Bapak sudah punya makanan?" Nah, apa yang dijawabnya adik-adik? Bapak pengemis ini menjawabnya, "Aku belum punya makanan hari ini. Dan hari ini aku sangat lapar sekali karena aku sudah beberapa hari tidak makan." Nah, akhirnya pemuda itu memberikan roti yang dibawanya kepada bapak pengemis itu.
Nah, bapak pengemis ini happy sekali. Dia makan rotinya langsung. Nah, nasinya yang disimpan di dalam baju dia biarkan dulu. Nah, kemudian habis dia berjumpa dengan pemuda pengemis ini, dia berjumpa lagi dengan orang-orang yang sedang berbelanja di pasar itu. Nah, orang yang berbelanja di pasar itu merasa kasihan sekali dengan bapak pengemis ini. Setiap kali ditanya, bapak pengemis sudah punya makanan? Nah, bapak pengemis ini selalu menjawab tidak punya. Nah, akhirnya mereka memberi makanan itu kepada bapak pengemis itu. Bapak pengemis ini juga langsung makan di tempat makanannya. Nah, sampai dia di rumahnya pada malam hari, dia kenyang sekali. Nah, dia ambil nasi yang disimpan di dalam bajunya itu, dia membukanya. Nah, wah, nasi ini masih bisa dimakan. Aku simpan saja untuk besok aku makan, supaya besok harinya aku masih mempunyai makanan. Nah, akhirnya bapak pengemis ini tidur. Keesokan paginya, bapak pengemis ini sudah lapar. Dia ingin makan. Nah, dia teringat dia masih tersisa 1 bungkus nasi tersebut. Dia ambil 1 bungkus nasi itu, dia membukanya. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Nasi tersebut sudah basi, sudah tidak bisa dimakan, dan baunya sudah bau tidak enak sekali adik-adik, sudah hampir bau busuk. Nah, bapak pengemis ini dia merasa menyesal. Seharusnya semalam itu aku mengatakan jujur kepada orang supaya aku tidak membuang makanan ini, dan hari ini aku sudah tidak mempunyai makanan lagi. Nah, cerita yang bisa diambil dari sini, yang bisa diambil hari ini adalah kita harus mengatakan kebenaran walaupun itu susah. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita semua untuk selalu mengatakan kebenaran. Jika ya, maka katakan ya. Jika tidak, maka katakan tidak. Nah, Lose berharap adik-adik yang di rumah bisa melakukannya itu ya. Nah, kreativitas kita pada pagi hari ini, Lose nanti akan tampilkan di samping contohnya. Nah, adik-adik gambar yang rapi, gambar yang bagus. Nanti Lose akan pilih beberapa orang, Lose akan pilih 3 orang. Yang paling bagus, yang paling rapi, nanti akan mendapatkan poin tambahannya. Nah, adik-adik nanti di bagian lidahnya, di gambar yang pertama, adik-adik tulis ayat Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Nah, di gambar yang kedua, nanti di bagian lidahnya, adik-adik tulis, aku tidak akan berkata yang tidak benar. Nah, adik-adik tulis seperti contoh Lose yang di samping. Nah, setelah selesai digambar dan ditulis, adik-adik bisa kirim ke WA-nya Lose. Nanti Lose akan post di grup sekolah minggu. Nah, Lose juga mau adik-adik mengatakan kebenaran. Nah, Lose juga mau adik-adik yang di rumah selalu melakukan kebenaran. Oke? Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajarilah kami selalu untuk selalu mengatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini ada beberapa pengumuman yang akan langsung sampaikan. Yang pertama adalah selalu setia mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Oke anak-anak, yaitu jam 8 pagi. Ingat ikut on time. Kalau tidak on time juga tidak apa-apa, tapi usahakanlah kalau bisa on time jam 8 ya, dan ketikkan chat
bahwa anak-anak itu hadir. Kemudian yang kedua, challenge yang minggu lalu masih ingat tidak? Membuat komitmen bahwasanya anak-anak akan mendengarkan nasihat ayah, ibu, orang tua ya, dan guru-guru, karena itu adalah yang terbaik untuk kita ya, untuk kebaikan anak-anak semua. Nah, yang sedang melakukan challenge ada 40 anak. Tapi kalau 40 berarti tidak terlalu banyak ya. Biasanya itu anak-anak sekolah minggu kita itu banyak. Apakah anak-anak pergi liburannya, jalan-jalan sampai lupa melakukan challenge-nya? Nah, sayang sekali kalau tidak melakukan challenge ya, nanti poinnya tidak bertambah. Jadi anak-anak ingat untuk selalu melakukan challenge-nya kalau sedang melihat kebaktian sekolah minggu ya. Oke anak-anak, jangan lupa. Nah, untuk anak-anak melakukan challenge, lakukanlah yang terbaik. Jangan asal ada aja. Oh, misalnya suruh buat komitmen, tulis saja di sebuah kertas pakai pensil, udah langsung difoto. Nah, usahakanlah buat yang terbaik, karena yang bagus akan mendapatkan poin tambahan lagi ya, bukan hanya 1 poin. Oke anak-anak. Nah, kemudian untuk persembahan, ada anak-anak yang sudah memberikan persembahan, bagus ya, karena anak-anak belajar memberikan apa yang anak-anak miliki. Nah, untuk yang mau memberikan persembahan boleh langsung transfer ke Lause Selvia atau dititipkan ke Lause Jelis atau Lause Christine. Ya, boleh dititipkan di sekolah atau boleh langsung transfer ke Lause Selvia. Itu saja pengumuman dari Lause. Kiranya anak-anak tetap setia dan semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ingat, kita harus menjaga kesehatan ya. Pakai masker kemanapun anak-anak pergi, cuci tangan selalu. Dan ingat berdoa supaya Tuhan menyertai kita dan menjaga kita. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Sekolah minggu.